Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Syarat untuk Perjamuan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Dua ketetapan besar dalam pelayanan iman Kristen adalah baptisan dan perjamuan Tuhan. Yang pertama merupakan pintu gerbang masuk ke dalam jemaat, sedangkan yang berikutnya berfaedah bagi orang yang menjadi anggotanya. Kristus mengadakan perjamuan hanya kepada orang yang mengakui sebagai pengikut-pengikutnya. Upacara perjamuan diperuntukkan bagi orang Kristen yang beriman. Anak-anak yang belum dibaptiskan tidak bisa ikut dalam upacara ini. Alkitab mengajarkan kepada orang-orang yang beriman supaya menyelenggarakan ketetapan ini dengan penuh hormat dan pujian kepada Tuhan. Karena seseorang yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan adalah berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di ayat inti di atas. Cara yang tidak layak itu termasuk di dalamnya tindak tanduk yang tidak sepantasnya atau yang kurang beriman dalam korban pendamaian Kristus. Tingkah laku yang demikian menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan dan dapat dianggap sebagai penolakan terhadap juru selamat, sehingga merupakan bagian dari kesalahan yang dilakukan orang yang menyalibkan Dia. Keikutsertaan yang tidak pada tempatnya akan mendatangkan ketidaksenangan Tuhan. Barang siapa yang makan dan minum dalam cara yang tidak layak berarti mendatangkan hukuman atas diri sendiri. 1 Korintus 11 ayat 29. Mereka gagal membedakan antara makanan sehari-hari dan perlambang yang dikhususkan untuk melambangkan kematian yang mendatangkan perdamaian yang dilakukan Kristus. Orang yang beriman janganlah memperlakukan upacara yang ditetapkan itu hanya sekedar upacara peringatan karena adanya peristiwa sejarah. Upacara ini lebih daripada sekedar peristiwa. Itulah yang mengingatkan bagaimana dosa telah membuat Allah berkorban dan betapa manusia berhutang budi terhadap juru selamat. Peristiwa itu juga berarti bahwa umat percaya harus tetap mengingat dalam benak mereka tanggung jawab menyampaikan kesaksian kepada orang lain atas imannya dalam kematian perdamaian yang dilakukan anak Allah. SDA Bible Commentary jilid 6 halaman 765. Sebab itu Paulus mengajak kita untuk menguji diri sebelum turut dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 28. Kiranya perjamuan kudus adalah peristiwa yang mengangkat dan mempertumbuhkan kerohanian kita sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Kiranya Tuhan memberkati.